Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darniati Abu Bakar. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang ragam pengetahuan. Nah, di sini saya akan membahas ada 5 poin, yaitu yang pertama, apa itu ragam pengetahuan? Yang kedua, bagaimana analisis ragam pengetahuan? Yang ketiga, bagaimana sifat pengetahuan? Yang keempat, apa itu jenjang belajar dan kompetensi? Dan yang kelima, bagaimana konteks ragam pengetahuan? Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian ragam pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan berdasarkan teori informasi dapat dipilih dan dikaji karakteristiknya. Analisis pengetahuan dilaksanakan dengan mengelompokkan jenis ilmu berdasarkan struktur di dalamnya, serta jenjang atau tingkat pemahamannya bagi proses belajar seseorang. Berikut hasil kajian beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Merrill. Merrill menyatakan bahwa isi pelajaran terdiri atas fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Yang kedua, Gerald Kemp dan kawan-kawan lebih memperhatikan ranah belajar lain seperti kemampuan antarpribadi dan sikap. Yang ketiga, Anderson dan Krathwohl. Mereka menyatakan bahwa ragam pengetahuan terdiri atas fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu analisis ragam pengetahuan. Yang pertama, fakta. Fakta pengetahuan merupakan landasan bagi seseorang untuk menguasai ragam pengetahuan lain. Elemen fakta adalah simbol-simbol yang dikaitkan dengan benda konkret yang dapat memberikan gambaran pentingnya informasi. Yang kedua, konsep pengetahuan adalah tentang skema yang disajikan dalam gambar atau dalam pikiran seseorang. Kemudian yang ketiga, prinsip. Prinsip berupa penjelasan atau ramalan atas sesuatu kejadian menyangkut hukum sebab akibat dengan sifat hubungan korelasi untuk menginterpretasi kejadian khusus. Yang keempat, prosedur. Prosedur adalah rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah atau produk. Yang kelima, yaitu kemampuan antarpribadi, yaitu kemampuan menggunakan kata dan non-kata seperti bahasa tubuh, isyarat, mimik dengan baik. Yang keenam, sikap. Ragam pengetahuan sikap sebagai sistem nilai yang dianut oleh seseorang serta moral atas semua yang dihadapi. Sikap merupakan sesuatu hal yang sulit diprediksi dan memakan waktu yang lama untuk mengukurnya. Yang terakhir, metakognisi. Metakognisi berarti kemampuan seseorang untuk mengatur alur pikiran, memusatkan, memilah, bahkan untuk melakukan introspeksi demi perbaikan pola pikir itu sendiri. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketiga, sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan dianggap sebagai penjelasan atau uraian tentang jenjang, kedalaman, kemampuan, atau kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang peserta didik dalam belajarnya. Kemudian yang keempat, jenjang dan kompetensi.
Kedalaman penguasaan pengetahuan melalui berbagai pendekatan, karena desainer pembelajaran harus memutuskan bagaimana penyajian materi atau ragam pengetahuan dan membantu mempercepat terjadinya proses belajar. Biasanya jenjang rendah untuk mengawali proses belajar dan dilanjutkan ke jenjang lebih sulit lagi. Mari menjelaskan proses berpikir menjadi 3, yaitu yang pertama mengingat, kedua menemukan dan menerapkan, yang ketiga menemukan. Sedangkan Krathwohl dan Anderson membagi proses berpikir kognitif menjadi 6 bagian atau 6 tahapan, yaitu mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, menilai, dan berkreasi. Sekarang masuk pada pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu konteks ragam pengetahuan. Konteks ragam pengetahuan ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, ragam pengetahuan dan keahlian. Ragam pengetahuan dan keahlian, setiap mata pelajaran dikembangkan sebagai pengetahuan. Pengetahuan seringkali dikaitkan dengan keahlian ataupun keterampilan. Intinya, pengetahuan digunakan sewaktu-waktu oleh orang tersebut pada saat yang tepat. Yang kedua, ragam pengetahuan dan strategi pembelajaran. Setiap proses belajar memerlukan penanganan khusus untuk menentukan strategi, media, penilaian. Analisa ragam pengetahuan dilakukan agar para pengajar dapat menentukan kondisi lingkungan belajar sesuai sifat pengetahuan itu. Yang ketiga, ragam pengetahuan dengan ajaran. Dalam bentuk drama, contoh Perang Diponegoro adalah topik atau bahasan yang dicantumkan dalam kurikulum. Teknik untuk menguasai topik tersebut sangat berbeda karena topik dapat dipandang dari berbagai sisi. Jika dianggap fakta, maka proses kognitifnya adalah mengingat. Jika Perang Diponegoro dipandang sebagai prinsip, maka topik dapat disajikan dalam drama. Jadi topik sebagai pengetahuan terkait dengan jenjang kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, ragam pengetahuan dan perbedaan individu. Setiap makhluk hidup diciptakan berbeda. Struktur tubuh yang menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan yang timbul karena kepribadian seseorang yang sudah jelas berbeda. Itu seperti silang pendapat, selera makan, dan berpakaian. Dan yang lebih penting adalah cara berpikir yang berlainan menggambarkan muatan pengetahuan dari seseorang tidak sama dengan orang di sekelilingnya. Yang kelima atau yang terakhir, matris analisis materi. Materi disusun sebagai contoh bagaimana suatu topik dikembangkan dan dianalisis sehingga akhirnya menunjukkan ragam pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.